Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan YouTube semua? Jumpa lagi dengan saya di channel Digico Media Solution. Kali ini kita akan bahas tuntas mengenai tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi ujian ya dari Candy. Di sini saya menggunakan aplikasi Candy ujian itu atau disebut dengan CBT Computer Based Test, yaitu versi 2.9.2 ya. Ini di sini adalah versi terbaru. Sebelumnya sudah saya instalkan proses dari aplikasi CBT ini di hosting. Namun sebelum kita lanjut, kawan-kawan silahkan jangan lupa untuk lakukan subscribe terlebih dahulu supaya kawan-kawan bisa mendapatkan update informasi terbaru di channel Digico Media Solution ini. Oke, kita langsung saja. Sekarang kita buka link dari aplikasi CBT ya. Oke, di sini linknya. Nah, ini adalah link untuk masuk ke portal siswa. Ya, karena di sini kita akan melakukan proses penjelasan mengenai tentang penggunaan CBT, maka kita akan masuk ke login admin ya, kawan-kawan. Untuk login admin kita tinggal tambahkan dengan kata panel ya, karena untuk admin ini kita akan masuk ke folder panel. Oke, nah di sini kita sudah terarah ya, sudah terarah masuk ke panel atau admin dari CBT Candy ini ya. Di sini saya menggunakan versi 2.9.2. Di sini ada username dan password. Silakan kawan-kawan untuk masuk ke portal siswanya, ke portal adminnya, yaitu dengan masukkan admin, username dan password juga admin. Setelah itu silakan klik login masuk. Oke, di sini saya sudah menggunakannya ya. Tapi saya akan coba dibuat default kembali. Nah, di sini kita data siswa, data kelas, data mata pelajaran, data jurusan, data level, data ruangan, data sesi akan saya kosongkan. Nah, akan saya kosongkan. Maka di sini sudah kosong ya, kawan-kawan. Oke, data jawaban juga kita akan lakukan pengosongan, data nilai dan data jawaban. Oke, kita kosongkan juga. Oke, di sini cuma ada data bank soal dan data ujian. Oke, data ujian kita kosongkan juga ya. Data ujian, data bank soal, datanya. Oke, kita kosongkan. Oke, semuanya sudah kosong. Kita cek lagi di dashboard. Cuma yang tampil adalah data bank soal. Sudah untuk memudahkan nanti proses supaya tidak mengetik lagi soal-soal yang saya input ya. Oke, di sini ada beberapa menu ya. Di antaranya ada data master. Oh sorry, kita penjelasan dari atas dulu. Di sini ada portal admin ya. Kita bisa lakukan pengaturan
Nah, di portal admin ini kita bisa lakukan pengaturan dan kita bisa isikan sesuai dengan konfigurasi masing-masing instansi sekolah atau lembaga sekolah lainnya ya. Untuk nama aplikasi di sini kawan-kawan bisa eh, bisa namakan sesuai dengan yang kawan-kawan isikan ya. Lalu nama sekolah kawan-kawan isikan sesuai dengan nama sekolahnya. Lalu ada alamat IP server boleh diisi. Kalau misalkan ini menggunakan localhost, mungkin sesuaikan dengan IP server yang ada di localhost. Kode sekolah, waktu server ini sesuaikan dengan lokasi tempat kawan-kawan semua. Di sini ada konfigurasi jenjang, ada SMK, SD, SMP, SMK, SMA ataupun MA ya. Lalu ada kepala sekolah, NIP kepala sekolah, lalu alamat, kecamatan, kota atau kabupaten, telepon, website dan lain-lain ya. Nah, di sini ada logo. Ini sebenarnya untuk kepala sekolah dan NIP kepala sekolah itu sebenarnya sudah terintegrasi dengan yang namanya cetak daftar hadir, cetak kartu. Nanti akan otomatis ada nama kepala sekolah ya, dan juga dibubuhi dengan tanda tangan kepala sekolah serta cap. Semuanya sudah terintegrasi. Lalu logo. Nah, ini logo juga sama ya, untuk menandakan logo-logo sekolah. Background ini ketika ada tampilan awal di admin, kawan-kawan bisa mengubah settingan dengan background lainnya. Lalu tanda tangan juga sama ya, seperti itu. Lalu header laporan untuk konfigurasi seperti berita acara ataupun cetak kartu lainnya. Oke, ini kita lakukan yang ada di pengaturan. Lalu ada konfigurasi hapus data. Kawan-kawan bisa menghapus data-data yang sudah terrecord atau terekam ya. Kalau misalkan sudah ada nilai mau menghapus, silakan kawan-kawan tinggal klik centang saja ya, data jawaban dan lain-lain. Lalu masukkan password admin dan ketika klik kosongkan maka semuanya sudah terhapus. Di sini lalu ada fitur backup dan restore. Kalau misalkan kawan-kawan mau mengembalikan ke settingan sebelumnya, kawan-kawan bisa backup yang ada di konfigurasi PHP admin ya. Tinggal choose file, restore data yang ada di backup tersebut. Ketika klik restore data, maka dia akan mengembalikan konfigurasi yang di-download sebelumnya di backup data. Lalu backup master soal, semua mapel yang tersedia yang sudah dibuat itu bisa kawan-kawan backup semua ya. Oke, ini ada di konfigurasi pengaturan. Lalu di sini ada pusat dan ada server lokal. Sebenarnya ini bisa kalian gunakan untuk pengaturan server ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa server, bisa kalian koneksikan ke server-server yang lainnya. Lalu di sini ada dashboard, pengaturan dan keluar. Keluar itu untuk logout ya. Logout ke bagian panel admin, jadi keluar ya. Oke, di sini ada beberapa menu yang disajikan oleh fitur CBT Candy ya. Di antaranya ada data master. Nah, di sini ada data master. Lalu ada import data master. Nah, sebenarnya import data master itu kalau misalkan kita lihat ya, di sini sudah ada download format. Jadi kawan-kawan kalau misalkan mau melakukan langsung dari import data master, nggak usah mengisi yang ada di sini ya, seperti seperti label, sesi, data ruangan dan lain-lain, karena semuanya sudah ada di format tersebut ya.
klik saja download format, kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, di sini ini merupakan file yang ada di import data master ya. Nah, import data master. Di antaranya ada NIS, lalu ada nomor peserta, nama lengkap siswa, level itu adalah level kelas ya, dari 10, 11 ataupun 12 ya. Lalu ada kelas kelas identifikasi kelas 12 TP, lalu ada jurusan, sesi. Kalau misalkan ada beberapa sesi, kawan-kawan tinggal tambahkan misalkan 2 sesi, berarti sesi 1 dan sesi 2. Kalau misalkan terbagi dari beberapa ruangan, kawan-kawan bisa menambahkan keterangan ruangan juga. Lalu username dan password ini sebenarnya untuk akses login siswa ya. Jadi pastikan username dan password itu tidak sama dengan siswa-siswa yang lainnya. Jadi harus beda ya. Lalu di sini bisa tambahkan fitur foto dan nama ruangan server. Nah, ini semuanya sudah terintegrasi semua ke yang ada di sini ya. Seperti data jurusan, data kelas, data ruangan, data level, sesi, bahkan data server. Semuanya sudah tercantum di sini ya. Oke, sekarang kita coba dengan file import data master ini. Kebetulan sudah terisi sebanyak 125 siswa ya. 125 peserta didik kelas 12. Akan kita upload file ini ke dalam import data master semua ya. Oke, di sini ada pilih file. Silakan klik choose file ya. Lalu pilih import data master, lalu klik open. Setelah itu silakan kawan-kawan pilih tombol klik import data. Nah, maka di sini akan lakukan proses dan sudah kalau misalkan proses berhasil, di sini ada keterangan berhasil 125, gagal 0. Karena tadi kita lihat jumlah peserta didiknya itu ada sebanyak 125 peserta didik. Nah, ini ya 125 peserta didik. Maka kita lihat yaitu 125. Oke. Nah, lalu untuk data mata pelajaran emang ini harus kita input ya. Harus kita input. Contoh misalkan kode misalkan mapel, atau misalkan BIND ya, kode mapelnya adalah BIND, nama pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ya. Klik simpan, maka kita akan tampil seperti ini. Lalu data jenis ujian kita bisa memberikan nama. Kalau misalkan kita sedang melakukan PTS, maka kita kasih keterangan PTS. Nama ujiannya adalah penilaian tengah semester. Nah, seperti ini ya. Penilaian tengah semester. Klik simpan. Maka kita bisa memilih jenis ujian yang kita sajikan. Kita atur statusnya menjadi aktif, lalu kita simpan. Atau misalkan kita mau menambahkan PAS untuk ujian penilaian akhir semester ya. Penilaian akhir semester seperti ini ya. Kita simpan, maka kita rubah statusnya menjadi aktif, lalu kita simpan. Semuanya sudah ada ya. Lalu data jurusan. Nah, tadi kita sudah memasukkan ada TKR. Nah, ini ya, ada TP, lalu ada TKR, dan ada TKJ. Semuanya otomatis karena sudah kita upload dengan cara import data master tadi, kecuali yang data mata pelajaran saja ya. Data mata pelajaran dan jenis ujian karena di import data master tidak ada, jadi kita lakukan cara manual.
Tetapi untuk data jurusan, data kelas, data ruangan, data level, sesi, bahkan sampai server, itu semuanya sudah otomatis terisi kalau misalkan kita melakukan secara upload master data, ya. Oke, kita langsung saja ke data jurusan, sudah ke data kelas. Nah, ya, data kelas ini menyesuaikan. Kode kelasnya tadi 12 TKJ. Nah, ini ya, 12 TKJ, jurusannya adalah level kelasnya adalah kelas 12. Nah, ini ya, kelas 12, tadi TKJ. Nah, ini 12 TKJ, ininya ada 12, jurusannya adalah TKR. Nah, 12 TKJ. Nah, seperti itu ya kawan-kawan semua. Lalu data ruangan juga sama. Nah, ya, R1, R2. Tadi kita lihat di sini konfigurasinya adalah ada R1 dan ada juga R2. Jadi hanya dua ruangan. Tapi kalau misalkan kalian mau custom menjadi beberapa ruangan, boleh. Tinggal tambahkan di import data masternya, sesuaikan dengan ruangan yang ada di peserta didik tersebut, ya. Kita lanjutkan kembali. Lalu data level, di sini kita cantumkan ada kelas 12. Nah, ini ya, data level adalah 12, maka secara otomatis akan menampilkan 12. Lalu data sesi, tadi ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Kita lihat, ini ada sesi 1 ya, lalu ada sesi 2 dan sampai sesi 3. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini ada 3 sesuai dengan masukan yang ada di import data master. Lalu data server di sini adalah SR01. Di sini tidak aktif, kita bisa hapus. Oke, ya. Nah, itu mengenai tentang yang ada di data master. Setelah kita import data master yang tadi kita isi, lalu kita import, maka kita bisa mengecek di peserta ujian semuanya sudah masuk atau belum. Nah, ini ya, kita lihat jumlah pesertanya 125 atau tidak. Nah, ini ada 125 sesuai dengan jumlah peserta didik yang kita upload tadi, ya. Jumlahnya adalah 125. Kita bisa mengecek, ya, gitu. Oke, ini ada di fitur peserta ujian. Nah, lalu di bawahnya, di bawah peserta ujian ada yang namanya bank soal, ya. Kita lihat. Nah, kebetulan ini sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita akan coba masukkan kode soalnya adalah demo, ya. Lalu mata pelajarannya tadi ada bahasa Indonesia, program keahliannya misalkan semua, level soalnya ada kelas 12, lalu pilih kelasnya adalah semua kelas, jumlah PG misalkan ada 40, ya. Bobot soal adalah 100%, ya. Soal tampil 3. Lalu opsi ini adalah menandakan pilihan gandanya A, B, C, D, E. Kalau misalkan 3 berarti tampilnya adalah A sampai C. Tapi kalau misalkan kita pilih 5, maka tampilnya adalah dari A sampai E, ya. Oke, jumlah esai kita kosongkan, ini kita kosongkan karena kita tapi kalau misalnya kawan-kawan mau menampilkan soal esai, silakan, bisa, ya. Oke, di sini jumlah data pendidik gurunya sudah kita terisi, ya. Oke, kita simpan. KKM-nya kita isi misalkan 75, ya. Kita simpan, maka kita cek apakah ada soal demo. Nah, di sini sudah ada demo, ya. Oke. Sekarang kita coba dari bank soal demo ini kita buat isi soalnya, ya. Nah, misalkan kita nggak akan di proses soal ini kita bisa lakukan input langsung di admin atau di portal guru juga bisa, silakan, ya. Di sini kawan-kawan bisa melakukan input soal, ya. Melakukan input soal untuk soalnya di sini, ya. Lalu untuk jawab pilihan gandanya di sini A, B, C, D, E. Kalau misalkan kawan-kawan
menggunakan gambar bisa klik choose file gambar ini, lalu di pilihan ganda juga bisa lakukan choose file gambar. Lalu untuk jawabannya kalian bisa pilih salah satu yang menurut kawan-kawan benar. Nah, misalkan kalau jawabannya ada di C, maka pilih di pilihan C. Oke, ini input di dalam portal guru atau portal admin. Atau misalkan kita mau melakukan supaya lebih simple, supaya lebih cepat, kita juga bisa lakukan upload soal menggunakan Excel atau menggunakan Word ya. Oke, di sini ada dua pilihan ya. Kawan-kawan bisa melakukan upload soal dengan cara file Excel ataupun file Word ya. Nah, di sini kawan-kawan silakan bisa download formatnya terlebih dahulu. Ini untuk format Excel ya. Nah, ini untuk format Excel dan ini untuk format Word ya. Oke, kita coba upload soal. Nah, misalkan di sini sampelnya kita sudah ada ya. Kita menggunakan sampel yang sudah ada aja. Nah, ini ya. Nah, pastikan template kita, kalau misalkan kita mau menggunakan format di Word ya, pastikan kawan-kawan harus mengikuti format yang ada di Word tersebut ya. Q1 itu untuk question pertama atau untuk pertanyaan ya. Nah, ini untuk soalnya ya, dan ini untuk pilihan gandanya ya. Nah, pastikan kawan-kawan harus mengikuti format yang ada di Word tersebut ya. Oke, nah seperti ini salah satu contohnya. Akan kita upload soal ini adalah sebanyak 40 soal ya. Oke, kita coba upload soalnya ke sini. Pilih file ya. Lalu di sini ada sampel. Klik sampel lalu pilih open. Silakan kawan-kawan untuk lakukan import. Nah, setelah import di sini sudah berhasil, ada beberapa gambar yang disertakan ya. Ini adalah gambar. Nah, kita cek sebanyak 40 soal. Nah, lalu ada esainya juga. Esainya kita karena kita tidak menggunakan esai, jadi kita bisa hapus ya. Oke, sini adalah 40 soal. Apabila kawan-kawan mau mengedit soalnya bisa lakukan seperti ini ya. Oke, ini ada di bank soal ya kawan-kawan. Lalu di sini ada status peserta. Status peserta ini nanti akan aktif apabila ada peserta yang sedang melaksanakan atau melakukan ujian ya. Di sini semua database-nya akan tampil ya. Sebelum itu kita setting terlebih dahulu di menu ujian, jadwal ujian. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tambahkan jadwal. Misalkan kita mau lakukan proses ujian. Tadi sudah kita buat ininya adalah demo ya. Nah, ini demo. Ininya kita atur PAS, penilaian akhir semester. Lalu kita setting di sini adalah jam 041 ya. Tanggal 22 ya. Kita atur mulainya adalah dari jam 1. Oke, ya, dari jam 1 sampai selesai jam 3.
Nah, kita setting di sininya lama ujiannya adalah 120 menit. Selesainya 120 menit. Jadi anak-anak kalau misalkan belum selesai 120 menit, maka dia tidak bisa melakukan klik tombol selesai. Nah, ini menyesuaikan dengan tombol selesai untuk aktif ya. Gitu. Lalu pelanggaran kita nolkan saja. Nah, di sini kawan-kawan bisa lakukan konfigurasi apabila mau melakukan acak soal, maka soal yang akan dilakukan oleh tes peserta didik itu soalnya akan acak ya. Lalu acak opsi pilihan ganda yang ada di peserta didik akan acak pula. Kalau misalkan mau menggunakan token, maka bisa klik centang di sini. Hasil tampil pun bisa sama, reset login atau ulang KKM ya. Oke, misalkan kita akan lakukan acak soal, lalu acak opsi, lalu token bisa diaktifkan atau tidak, silakan sesuai dengan keinginan kawan-kawan semua yang ada di sekolah. Klik simpan semua. Oke, di sini sudah tampil ya kawan-kawan, sudah tampil jadwal yang akan diujiankan ya. Nah, karena kita tadi settingnya mulai ujian itu adalah jam 1 ya, maka di sini keterangannya adalah belum mulai karena kita settingnya itu adalah jam 1. Sedangkan di sini masih jam 0.43, sekitar 15 menit. Oke, masih ada waktu untuk proses ke ujian. Kita akan menjelaskan dulu ke bagian panel ini. Nah, di sini ada tadi jadwal ujian sudah, lalu reset ujian. Reset ujian ini akan tampil apabila reset ujian yang tadi kita konfigurasikan diaktifkan. Tapi kalau misalnya tidak diaktifkan, maka di sini tidak akan tampil ya, seperti itu. Nah, di sini ada nilai, hasil nilai. Hasil nilai ini apabila kalau misalkan proses ujian sudah dilaksanakan, nanti akan tampil proses nilai. Nanti kita akan lihat ya, nanti kita akan lihat apabila proses ujian sudah selesai. Lalu di sini ada cetak ya, bisa kawan-kawan bisa lakukan cetak daftar hadir, lalu ada cetak kartu, lalu ada cetak berita acara ya. Nah, misalkan di sini sudah aktifkan tadi untuk bang soalnya adalah di demo, ininya adalah R1, sesinya adalah sesi 1, ininya adalah 12 PKR. Klik print, maka di sini sudah ada ya, sudah ada untuk daftar hadir. Lalu selain itu kita juga ada untuk print kartu peserta ujian ya. Nah, di sini kartu peserta ujian. Oke. Jadi kawan-kawan nanti bisa melakukan cetak kartu ujian secara otomatis, jadi nggak usah dibuat lagi karena ini sudah terintegrasi pembuatan kartu cetak ujian ya, seperti itu. Ada nomor peserta, lalu ada nama, kelas atau sesi ujian, bahkan ada username sampai password, jadi peserta didik bisa lihat secara langsung ke sini. Oke ya, setelah itu untuk berita acara kawan-kawan bisa buat sesuai dengan yang diujiankan. Sesi 1 misalkan ruang 1, tanggalnya adalah tanggal 22, mulainya dari jam berapa, selesainya jam berapa, yang hadirnya ada berapa orang, yang tidak hadir ada berapa orang. Nanti kawan-kawan bisa, yang siswa tidak hadir bisa langsung tag saja. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita isi nama proktornya, nama pengawasnya, catatannya seperti apa, kasih keterangan apabila ujian berlangsung dengan baik, kasih keterangan saja seperti itu ya. Oke, lalu di sini ada pengumuman. Pengumuman ini kita bisa share atau kita bisa post ke portal guru ataupun portal siswa ya. Nah,
Oke, kita buat hari ini ujian demo misalkan ya, ujian demo. Kita ke siswa, hari ini kita laksanakan demo ujian jam 1.00. Oke, nah seperti ini. Maka ininya kita share ke siswa, klik simpan, nanti kita login ke siswa, maka akan tampil. Nah, ini sudah ada pengumuman yang tampil ya ke siswa, nanti kita akan tampil ke siswa ya. Oke, lalu ada di sini namanya adalah manajemen user ya. Manajemen user ini terdiri dari data administrator, data guru, dan data pengawas. Data administrator itu adalah biasanya untuk bagian admin ya, atau operator yang mengkonfigurasikan bagian panel ini ya. Lalu di sini data guru. Nah, data guru semuanya guru-guru yang bersangkutan di proses ujian ini. Lalu data pengawas untuk pengawas di masing-masing ruangan ya. Oke, inilah bagian-bagian dari panel admin. Oke, sekarang kita coba, karena tadi kita mulainya jam 1 ya, masih ada waktu jam 0.48. Oke, karena kita tadi sudah melakukan setting ujian ya, kita supaya cepat kita setting kembali, mulainya jam 0.50 saja ya, 0.50 sampai jam 3. Oke, nggak jadi masalah. Klik ganti waktu ujian. Oke, kita tunggu prosesnya 1 menit. Oke, sekarang kita coba masuk ke portal login siswa ya. Nah, di sini adalah masuk ke portal login siswa. Nanti untuk portal login siswa ini silakan kawan-kawan semua masukkan username dan password dari setiap peserta didik ya. Kalau tadi untuk masuk adminnya itu adalah di sini menggunakan panel, tetapi untuk ke siswa langsung masuk ke login.php ya. Oke, di sini mungkin sudah mulai ya. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada keterangannya mulai ujian ya. Oke, kita lihat, kita coba masuk ke salah satu user dan password peserta didik. Oke, kita lihat dulu yang diujiankan adalah sesi berapa ya. Di sini adalah sesi pertama ya. Sesi pertama ininya adalah semua kelas dan semua level ya. Oke, kita masuk ke yang bagian sesi pertama. Oke, TP dan bagian TP. Saya menggunakan nama peserta didiknya adalah Adik Saputra. Coba kita masuk. Lalu passwordnya adalah PS001 ya. Klik login. Oke, tadi kita di admin membuat informasi ya, yaitu ujian demo. Hari ini kita laksanakan demo ujian jam 1.00, betul ya, sesuai dengan pembuatan pengumuman tadi yang ini. Nah, ini ya. Oke, di sini ada untuk fitur bagian siswa ada 3 ya, yaitu dashboard untuk melihat papan informasi ya. Lalu di sini ada jadwal ujian. Lalu di sini adalah hasil ujian. Nah, apabila kalau misalkan jadwal ujiannya sudah dikerjakan, maka nanti kita bisa melihat hasil dari ujian tersebut. Oke, di sini tadi kita sudah buat
jadwal. Nah, ini ya, uang soalnya adalah demo dengan jumlah soal ada 40 soal, durasi 120 menit dengan pilihan ganda adalah 5 opsi. Kita cek satu persatu. Nah, di sini kita sudah mulai sesuai dengan waktunya. Kita tadi mulai jam 00.50 ya, sampai waktu estimasi selesai jam 3 ya. Tetapi proses pengerjaannya itu walaupun misalkan di sini sampai jam 3 kan lebih dari 2 jam ya. Tetapi kita setting di sininya waktu proses selesainya adalah 120 menit. Ini nggak boleh lebih dari 120 menit ya. Oke, kita coba klik tombol mulai. Nah, di sini kita lakukan konfirmasi terlebih dahulu. Kita cek ya. Di sini ada nama tesnya, nama ujiannya adalah PAS, penilaian akhir semester, bank soalnya adalah dari demo, levelnya adalah kelas 12, status tesnya ada tersedia, jumlah soalnya adalah 40, pilihan ganda. Tanggal waktu tesnya kita cek betul tidak ya, Selasa 22 Maret ya. Guru penggampunya admin, alokasi waktu tesnya adalah 120 menit. Kalau misalnya ini sudah sama semua, kita coba klik mulai tes dengan cara klik tombol mulai tes. Oke ya. Nah, kawan-kawan bisa lakukan proses ini ya. Nanti ketika tampilan awal tuh ada keterangan peraturan ujian, kerjakan soal dengan benar dan jangan nyontek. Ini bisa kita sesuaikan kata-kata ini nanti di skrip program ya. Klik tombol iya. Oke. Nah, ini adalah tampilan di portal siswa ya. Dari nomor 1. Di sini kita tadi setting waktunya itu adalah 120 menit atau setara dengan 2 jam ya. Nah, di sini fitur waktunya itu adalah hitung mundur ya. Hitung mundur. Nah, ini sangat bagus ya, hitung mundur. Lalu kawan-kawan juga di portal siswa bisa ada tombol zoom atau memperbesar atau memperkecil ya. Ini untuk memperbesar dan ini untuk memperkecil teks tersebut, seperti itu ya. Kalau ini untuk refresh ya, untuk refresh. Lalu di sini ada daftar soal, kita bisa melihat daftar soal lainnya ya. Di sini tadi kita ada 40 soal, misalnya kita mau masuk ke nomor 2, klik saja di sini maka kita tampil ke nomor 2 ya. Atau misalkan nomor 33, maka di sini kita tampil ke nomor 33 ya. Nah, ini makanya, tetapi nanti kalau misalkan udah ada salah satu pertanyaan yang sudah diisi, maka dia akan berubah menjadi warna hijau seperti ini ya. Nah, tetapi kalau misalkan belum diisi, dia akan berwarna coklat seperti ini ya, abu-abu. Abu-abu ya. Oke. Nah, pastikan dibaca terlebih dahulu. Oke. Lalu di sini kawan-kawan juga bisa memindahkan soal secara manual. Kalau tadi kita memindahkan secara langsung ke nomor, kalau ini adalah masuk ke ini adalah ke back, soal sebelumnya back, ini next adalah soal selanjutnya, maka akan pindah ke soal nomor 2, akan pindah ke soal nomor 3, lalu akan pindah ke soal nomor 4 dan lain-lain ya. Oke, silakan kawan-kawan isi sesuai dengan jawabannya ya. Di sini adalah 40 soal yang bisa kawan-kawan kerjakan. Nah, ini yang sudah kita isi ya. Oke, kita isi sampai 40 soal ya.
sini kita isi. Tadi ada yang kelewat. Nah, kita kelihatan ya yang kelewat. Misal nomor 23, nomor 25, 26. Jadi ini sangat menarik ya kawan-kawan, tampilannya elegan ya. Oke, di sini sudah nomor 31, 32, 33, 34. Nah, ini fitur gambar ya yang tadi kita upload, fitur gambar sudah ada. 36, 37, 38, 39, 40. Nah, karena tadi kita setting waktunya itu di tombol selesai itu adalah 120 menit ya. Maka di sini belum keterangannya belum waktunya ya. Jadi keterangannya belum waktunya untuk menyelesaikan ya. Tapi kalau misalnya kita atur, jadi kawan-kawan misalnya kita atur ya, kita coba masuk lagi ke adminnya. Nah, kita atur misalkan selesainya itu 5 menit atau 10 menit, 5 menit saja. Kita ganti ya 5 menit. Maka di sini tombol siswanya itu oke di 40. Oke, kita coba refresh F5. Diperbolehkan selesai jika sudah 5 menit ya. Oke, kita rubah lagi karena kita belum 5 menit. Coba kita rubah lagi menjadi 1 menit ya. Oke, menjadi 1 menit. Menjadi 1 menit. Nah, ini ya. Oke, kita coba. Kita tunggu sampai 1 menit. Satu menit selesai ya. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 32, 33, 32, 31, 30. Oke, kita coba. Masih belum. Tunggu 1 menit ya. 2, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Oke, kita coba refresh pijit F5 ya. Oke, pijit F5. Kita masuk ke nomor 40. Jika sudah 1 menit ya. Jika sudah 1 menit. Oh, harusnya diisi 0 saja tadi tuh ya. Diisi 0 saja, nggak usah ini ya. Oke.
mungkin mengikuti pengaturan yang awal ya, karena awal kita di setting 120 menit, tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Di sini walaupun misalkan nanti settingan seperti ini sudah terekod ya, pasti terekod 40 jawaban ini ya. Oke, kita coba keluar. Nah, di sini kita cek di status peserta. Tadi kita sudah masuk satu peserta. Kita cek status pesertanya apakah masuk atau tidak ya. Oke, peserta. Nah, ini ya. Oke, di sini sudah ada ya. Statusnya sedang dikerjakan. Prosesnya 8 menit. Karena tadi kita sudah selesai 40 menit, coba kita selesaikan. Ini bisa diselesaikan langsung di portal admin. Klik yes. Nah, maka sudah tampil ya. Jawaban yang betul 3, betul 30, salah 37. Dan ini pun kita bisa lihat di hasil nilai ya. Misalkan ini adalah tadi kelasnya adalah kelas TP. Nah, sudah ada ya. Kita bisa lihat analisis dari masing-masing jawaban. Wah, ini luar biasa ya. Jawaban yang tepat tadi mana saja, ini bisa kita ketahui. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah fitur yang sangat bagus ya kalau kita lihat. Oke, kita cek bagian semua nilai. Nah, karena tadi kita sudah lakukan ujian peserta satu siswa, coba kita lihat bagian 12 TP. Nah, di sini sudah ada ya. Kita bisa lihat nilai keseluruhan dari masing-masing peserta didik. Nah, ini kita pun bisa mendownload dari hasil nilai yang tadi kita kerjakan. Ini adalah hasil download per mapel ya. Klik demo 12 TP. Nah, ini ya, kita klik download. Oke, kita lihat hasil dari nilai yang tadi kita kerjakan ya. Oke, terbuka. Nah, ini ya. Jadi di hasil nilai Excel ini kita bisa melihat dari rekam atau record jawaban dari setiap siswa juga. Jadi kita bisa lihat berapa lama siswa mengerjakan ujiannya ya, dan berapa banyak yang benar dan berapa banyak yang salah, dan nilainya pun kita bisa lihat dengan nilai ataupun skor ya. Ini berwarna merah itu adalah pilihan jawaban yang salah, dan berwarna hijau ini adalah pilihan jawaban yang benar ya. Nah, lalu di sini di posisi atas dengan ada nomor ini adalah jawabannya ya. Ini jawabannya C, kita jawabnya B, pasti tentunya salah. Nah, lalu kita cek nomor 16, jawabannya B, kita jawab B. Nah, ini berarti benar ya, yang berwarna hijau. Itu pula yang nomor 25 ya, jawaban yang benarnya adalah C, kita jawab C, maka betul C ya, seperti itu. Karena tadi kita yang mengikuti adalah satu peserta didik, satu peserta yang ujian atas nama Adik Saputra, maka yang tampil adalah baru satu ya, seperti itu. Oke, baru satu. Lalu kita juga bisa mengprint ya. Kita juga bisa print hasil dari yang sudah tadi kita ketik ya. Klik soal. Nah, di sini ada print ya. Ada
ada print, nanti kita bisa lihat. Nah, ini kita juga bisa untuk sebagai pegangan kita nanti. Ya, kita bisa print ini hasil dari proses yang kita buat di bank soal. Seperti itu ya, kawan-kawan. Oke. Dengan tadi jumlah pilihan gandanya adalah 40. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk pengaturan ini kawan-kawan bisa menyesuaikan dengan informasi-informasi yang sesuaikan dengan informasi sekolah kawan-kawan semua ya, gitu. Oke. Lalu kalau untuk ini merupakan informasi yang harus kawan-kawan menyesuaikan, karena di sini saya menggunakan proses instalasinya dengan menggunakan hosting, maka versi PHP-nya juga harus disesuaikan, yaitu 7.2 atau 7.3 ya, 7.2 atau 7.3 dengan syarat MariaDB yaitu 5.13 ya. Sistem operasi, karena saya di sini menggunakan Niaga Hoster, maka di sini langsung terekam. Di sininya adalah Niaga Hoster. Lalu browser yang kita gunakan adalah Google Chrome versi 99.0 ya. Nah, di sini versi yang CBT kita gunakan adalah 2.9.2 R3. Web servernya adalah Lightspeed ya. Oke. Seperti itu ya. Lalu di sini juga, oh iya, tadi belum saya sampaikan ya. Di sini juga ada fitur tanggal ya, terdiri dari hari, tanggal, dan clock atau waktu ya, waktu berputar atau waktu berjalan ya. Nah, waktu ini menyesuaikan dengan waktu yang ada di komputer kita secara otomatis 1110. Cuma di sini ada tampilan detiknya ya, sangat efisien ya. Oke, udah semua mungkin ya, udah semua sudah saya sampaikan ya. Kalau misalkan kawan-kawan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau custom untuk kebutuhan CBT atau aplikasi ujian kawan-kawan di sekolah masing-masing, silakan kawan-kawan bisa menghubungi channel saya ini ya. Nanti akan saya lampirkan nomor handphone dan nomor WA ya. Ya, ini penggunaan insya Allah sangat mudah ya. Penggunaan sangat mudah, sangat mudah dipahami, dan fiturnya insya Allah bagus ya. Lalu sedikit informasi, kalau misalkan kawan-kawan semua punya akses peserta didiknya sangat banyak ya, lebih dari 300 ke atas ya, saya sarankan kawan-kawan menggunakan server VVS ya. Server VVS itu jadi dia terintegrasinya mandiri. Kalau beda dengan hosting ya, kalau hosting biasa itu dia terbagi-bagi oleh pengguna yang lain ya. Dan biasanya provider dari masing-masing hosting itu ada yang mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan untuk penggunaan aplikasi ujian ini. Jadi saya sarankan menggunakan VVS. Atau misalkan dari segi instalasinya sangat rumit, misalkan kawan-kawan bisa menggunakan cloud hosting ya. Cloud hosting dengan kapasitas yang disesuaikan ya. Kalau misalkan jumlah aksesnya peserta didik lebih dari 400, maka core serta RAM dan lain-lainnya harus disesuaikan, harus besar juga ya. Nah, di sini biasanya saya menggunakan Niaga Hoster, itu sangat bagus ya untuk proses aplikasi ujian ini.
ya. Nanti apabila ada yang kurang paham ataupun hal yang lainnya, kawan-kawan bisa tanyakan langsung di channel saya ini ya, gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan mengenai tentang cara penggunaan aplikasi ujian ini ya. Jangan sungkan-sungkan kalian untuk menghubungi kami. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk support channel kami ya di channel Digicom Media Solution. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.